Shalom adik-adik, selamat pagi. Limpah ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan ya adik-adik pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan adik-adik di Minggu IMPA tanggal 20 Desember 2020 ya adik-adik ya. Dan pada pagi hari ini juga adik-adik kita perlu bersyukur. Di syukur HUT Hari Ibu Nasional yang kita peringati dengan Hari PKP pada tanggal 22 Desember diperingati Hari Ibu Nasional adik-adik ya. Kita perlu bersyukur juga karena Tuhan memberikan ibu yang hebat kepada kita adik-adik. Baiklah adik-adik, mari berdiri adik-adik pada pagi hari ini. Kita memulai ibadah kita menyanyi Mars PA. Baiklah adik-adik, tetap berdiri, kita menyanyi Dari Pulau dan Benua. Baiklah adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, marilah kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di minggu pagi yang indah ini Tuhan anugerahkan kasih karunia kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama dengan anak-anak layan kami dan kakak-kakak layan kami yang mendampingi kami pada pagi hari ini Bapa. Bapa, kami buka ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya Tuhan berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, responsorial kita terambil dari Mazmur 18 ayat 31 sampai dengan 32.
Mazmur 18 ayat 31 sampai 32. Seperti biasanya membaca responsorial kita, Kak yang membacakan yang tercetak keluar dan kakak-kakak layan dan adik-adik di rumah yang tercetak ke dalam. Marilah adik-adik kita baca bersama-sama. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah bumi baru kecuali Allah kita? Baiklah adik-adik, kita menyanyi responsorial kita, Mazmur kita menyanyi dari Gita Bakti 300, Kepadamu ku berdoa. Halo adik-adik, selamat pagi. Tibalah saatnya kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelum kita berdoa, terlebih dahulu mari kita persiapkan Alkitab kita. Hari ini firman Tuhan kita terdapat dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai 13. Sekali lagi, firman kita pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13. Baik adik-adik, jika sudah menemukan firman Tuhan kita yang akan kita baca, itu sebelumnya mari kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan agar kita dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan pada kita hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kembali kami berucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih dan rahmat yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi pedoman kami untuk selalu menerima kehadirat-Mu. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, kakak undang Baket berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita baca 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 13.
Nyanyian puji-pujian Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapankanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Terpujilah Tuhan. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Baik adik-adik, silakan duduk kembali. Adik-adik, selamat pagi. Tidak terasa kita berjumpa di pagi hari ini dan beberapa hari lagi menjelang Natal ya adik-adik. Nah, berkaitan dengan Natal, pastinya kita menunggu sosok kehadiran yang akan menyelamatkan kita di dunia. Untuk itu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, hari ini topik kita bersyukur dengan penuh hati karena kehadirannya. Adik-adik, hari ini kita belajar dari 1 Tawarik 16 pasalnya yang ke 1 Tawarik pasal 16 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebelum itu, kakak punya tebak-tebakannya adik-adik. Coba ditebak ya. Kakak punya 2 lagu. Ini lagu yang pertama. Na 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 na. Ayo, siapa yang tahu itu lagu apa? Iya. Lagu itu adalah lagu yang berjudul Allah Hadir Bagi Kita. Kemudian lagu yang kedua. Na 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 na. Ayo, pasti sudah nggak asing kan lagunya? Lagu ini sering loh dinyanyiin. Iya, lagu tersebut adalah lagu yang sering kita nyanyikan pada saat Natal, yaitu Dia lahir untuk kami. Nah, adik-adik, hari ini kita berkaitan dengan kehadiran Allah. Tapi sebelum itu mari kita melihat kembali dalam 1 Tawarik ini. Adik-adik yang dikasih Tuhan, bacaan firman Tuhan kita hari ini berbicara tentang nyanyian syukur, yang dimana pada pembacaan kita, Raja Daud berhasil merebut kembali tabut perjanjian dari orang Filistin. Nah, adik-adik, tabut perjanjian ini sudah pernah kita bahas ya di minggu-minggu sebelumnya, yang dimana tabut perjanjian itu adalah tanda yang memaknai bahwa Allah hadir bagi bangsa Israel. Sekali lagi, tabut perjanjian adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, apa sih di dalam tabut perjanjian itu? Di dalam tabut perjanjian itu ada 2 loh batu yang dibuat oleh Musa, yang perjanjian antara Musa dan Allah untuk seluruh umat manusia, yaitu ke-10 perintah Allah. Kemudian ada juga tongkat Harun. Adik-adik, tabut perjanjian ini sangat penting bagi bangsa Israel, ya adik-adik, yang dimana tabut perjanjian ini bisa membuat mereka berani dan pantang menyerah dan selalu bisa mengatasi situasi apapun. Karena apa? Mereka merasakan hadirnya Allah di antara mereka karena dengan adanya tabut perjanjian itu. Jadi ibaratnya seperti ini. Kemana-mana pun mereka pergi, hal apapun yang mereka lakukan, mereka tidak takut. Karena apa? Karena Allah selalu bersama dengan mereka. Dengan apa? Dengan adanya tabut perjanjian yang dibuat oleh bangsa Israel. Adik-adik, pada saat itu setelah Daud berhasil merebut tabut perjanjian dari
Filistin, mereka sangat bersyukur atas hal itu. Mengapa? Karena mereka berhasil merebut kembali hal yang penting bagi mereka. Akhirnya apa? Pada saat mereka berhasil merebut, mereka mengucap syukur kepada Allah dengan nyanyi dan puji-pujian. Nah, sama seperti kita adik-adik, jika kita sudah merasa kita dikasihi Allah, Allah hadir bagi kita, patutlah kita mengucap syukur kepadanya. Dengan cara apa? Nanti kakak kasih tahu. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, kalau dipikir-pikir, Natal sebentar lagi, ya, mungkin beberapa hari lagi Natal. Pasti adik-adik pada senang ya. Ada yang dapat baju baru, mungkin ada yang dapat kue-kue baru. Kakak bercanda. Nah, adik-adik, untuk Natal sendiri kita harus benar-benar memaknai Natal itu sendiri, ya adik-adik. Natal itu bukan hanya sekedar kita punya baju baru, kita berkumpul bersama keluarga, terus kita jalan-jalan. Iya, memang itu semua pasti kita lakukan pada hari Natal. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai Natal itu sebagai lahirnya sosok Allah kita sendiri, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa kita semua, yaitu manusia tanpa terkecuali. Adik-adik, kakak mau kasih tahu, jika pada zaman dahulu bangsa Israel merasakan hadirnya Tuhan melalui tabut perjanjian, maka kita sebagai manusia yang percaya kepada Yesus Kristus, kita percaya bahwa Yesus Kristus itu selalu hadir bagi kita adik-adik. Jadi ibaratnya Yesus itu sendirilah yang menjadi tabut perjanjian. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pastilah kita merasakan kehadirannya di dalam diri kita. Kita menerima Yesus Kristus sebagai Allah dan kita memaknai Dia bahwa Dia selalu beserta dengan kita. Mungkin tanpa adik-adik sadari, sebenarnya Yesus itu sendiri sudah selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Bukan hanya saat kita susah, tapi saat juga kita senang. Dan kemudian banyak sekali yang dilakukan oleh Allah untuk kita, yang dimana agar kita selalu bisa merasakan kehadirannya. Ya, mungkin tanpa adik-adik sadari, banyak sekali di sekitar kita, seperti guru-guru kita, orang tua kita, paman, adik, kakak, bahkan teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Itu semua adalah tanda itu adalah tanda hadirnya Allah bagi kita melalui orang-orang tersebut, yang dimana Allah mengingatkan kepada kita bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Untuk itu adik-adik, kita menerima kehadiran Yesus Kristus pada hari Natal ini, kita harus terima dengan sepenuh hati. Kita percaya bahwa Dialah Allah, Dialah Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, kakak minta untuk di hari Natal ini adik-adik benar-benar maknai ya kehadiran Yesus itu sendiri. Kalau menurut kakak, hadirnya Yesus Kristus ke dunia itu adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Tapi bukan hanya itu saja. Menurut kakak, Yesus hadir ke dunia untuk membimbing kakak menjadi lebih baik. Ya, tidak semua manusia itu baik ya adik-adik, bahkan kakak Yeskel sendiri. Tetapi dengan adanya Yesus Kristus hadir, ya, Dia merubah kakak dan adik-adik, bahkan semua orang untuk menjadi lebih baik. Jadi terimalah Yesus dalam hatimu dan biarkanlah Dia hadir di hatimu agar kamu menjadi lebih baik, kamu bisa menjadi lebih menerima yang ada di sekitarmu. Oke adik-adik, sekian dari firman Tuhan kita pada hari ini. Jadi untuk itu adik-adik, jika kita menerima Allah di kehidupan kita dan Dia sudah selalu bersama-sama dengan kita, janganlah kita lupa untuk memuji dan memuliakan namanya. Karena apa? Karena 6 hari yang kita pakai itu adalah harinya Tuhan. Dan pada hari ke-7, yaitu hari Minggu atau hari Sabat,
marilah kita memuji dan memuliakan namanya dengan rasa syukur atau terima kasih kita kepadanya karena telah memberi kita hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, dan Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi pedoman bagi adik-adik di kehidupan adik setiap hari, dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati adik-adik dimanapun, ya. Seperti ada tuh lagunya, di kiri kau ada, di kanan kau ada, di atas dan bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Allah itu selalu ada bagi kita di saat kita suka maupun duka dan dimanapun. Jadi jangan lupa berdoa, sebab doa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, sekian firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Semoga adik-adik selalu bisa bersyukur dan bisa menerima hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita akan masuk dalam aktivitas. Jadi aktivitas kita minggu ini adalah membuat rekaman video bernyanyi. Nah adik-adik, dalam video itu dalam rekaman video tersebut ada adik-adik, papa, mama, oma, opa, kakak, adik atau siapapun, dan akan bersama-sama menyanyikan lagu yang dengan tema sukacita atau lagu Natal. Sekali lagi, hari ini aktivitas kita adalah membuat rekaman bernyanyi. Di dalamnya ada adik-adik sendiri, mama, papa, oma, kakak atau adik, dan bersama-sama menyanyikan lagu dengan tema sukacita atau lagu Natal. Ya, lagu yang dengan tema sukacita atau lagu Natal. Dan jika sudah selesai videonya, silakan kirim ke kakak Yeskel, atau bisa juga kirim ke grup Pos Pelkes Eklesia. Sebab nanti video ini akan di-upload ke YouTube Pos Pelkes Eklesia, Pelkat PA Eklesia. Oke adik-adik, kakak tunggu ya videonya. Adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang untuk merespon firman kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Mari kita nyanyikan. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang kita akan doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa terkasih, kembali lagi kami mengucap syukur dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, terima kasih atas hadirat-Mu, karena Kau telah menyertai ibadah kami yang dari awal sampai pada khotbah hari ini. Bapa, kiranya firman yang sudah kami dengar tadi bisa menjadi pedoman kami, bisa menjadi pegangan kami di setiap hari, dimanapun dan kapanpun kami bermain. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Kiranya Engkau sertai selalu orang-orang yang ada dalam negara ini. Kiranya Engkau mendamaikan negara ini agar menjadi negara yang layak untuk disinggahi siapapun. Berkati juga para pemimpin yang mulai dari atas sampai dengan yang paling bawah. Kiranya Engkau memberkati mereka agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik dan bertanggung jawab. Bapa, pada hari ini juga kami ingin berdoa buat orang-orang yang sakit, yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Engkau mau selalu sertai mereka ya Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka yang sakit. Kiranya Engkau mau sertai mereka agar mereka tetap semangat.
Berkatilah obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan. Kiranya Kamu berkati obat-obatan itu agar bisa menjadi penyembuh bagi mereka. Bapa, hari ini juga kami ingin berdoa buat teman-teman kami yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Kau sudah mau menambahkan 1 umur lagi baginya. Kiranya di umurnya yang bertambah 1 tahun lagi bisa menjadi lebih rajin, bisa menjadi anak yang taat dan penuh dengan Roh Kudus yang selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya di umur ini dia bisa menjadi anak yang taat. Bapa, hari ini juga kami berdoa buat keadaan kami sekarang yang dimana kami sedang mengalami pandemi COVID-19. Kiranya Kau mau selalu jaga kami, Kau jamah kami ya Tuhan, agar kami tetap semangat memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Bapa, kiranya pandemi ini cepat selesai dan kiranya kami bisa kembali beraktivitas sehari-hari, bersalaman, bahkan berduduk bersama untuk menceritakan kisah-kisah kami. Bapa, berkatilah juga kami dalam pendidikan kami yang sedang kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, karena kami telah menyelesaikan semester ini, dan kiranya nilai yang kami dapat, nilai yang kami terima, bisa kami terima dengan baik, dengan sukacita dan penuh harapan. Sebab dengan nilai itulah kami bisa terus berkembang dan menjadi lebih maju. Bapa, berkatilah kami dalam setiap harinya, di setiap kami bermain, setiap kami melakukan aktivitas apapun dimanapun. Kiranya Kamu selalu sertai kami ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ialah Tuhan yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam berkat ya adik-adik. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk selalu setia kepada Tuhan. Terimalah hadiratnya di dalam diri adik-adik maupun dimanapun adik-adik berada. Itu jika adik-adik sudah mendengar firman ini, pergilah dalam damai sejahtera, perkenalkanlah, percakapkanlah, beritakanlah dan lakukanlah perintah Tuhan dalam hidupmu. Dan untuk menghadirkan kedamaian, kesetaraan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam hidupmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Baik adik-adik, kita sudah menyelesaikan firman kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik selalu bisa menjadi diri adik-adik yang selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan warta Pelkat PA. Ibadah IMPA tetap seperti biasa ya adik-adik, ibadah online. Dan pada pagi hari ini kita perlu bersyukur ya adik-adik, karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita, sehingga kita masih tetap melaksanakan ibadah sekalipun pada saat ini kita susah adik-adik tatap muka, tetapi kita tetap melaksanakan ibadah IMPA, namun pun melalui media sosial, ibadah online. Tapi kakak-kakak layan di sini tetap semangat. Lihat adik-adik, samping kiri kanan Kak Ida,
kakak-kakak layan tetap semangat melayani Tuhan. Begitupun juga adik-adik di rumah tetap semangat melayani Tuhan dan tetap semangat mengikuti ibadah impa. Sampai jumpa di minggu yang akan datang adik-adik, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Berdoa. Terima kasih.